yang ngambang ketika ada takdir yang dibayangkan adalah dunia. Bicaranya main kemana-mana, gak ingin diingat jadi ingat. Kadang sampai lupa rokaat. Ini bukan menyerang orang-orang biasa aja. Salah seorang tim media saya, beliau salah satunya di sini, satunya gak ikut di Jogja. Itu ustaz juga sering isi kajian dan sering meruqyah. Kalau sholat bukan cuma pikir rayang, tapi sering lupa rokaat. Setelah memperbaiki sholatnya, tak pernah lagi lupa rokaat dan semakin tenang sholatnya. Ketika sholat kita perbaiki, Allah perbaiki semua kehidupan kita. Beliau salah satu historinya kemudian nanti Mas Anan itu juga mengalami bagaimana ketika kita memperbaiki sholat atau memperbaiki semuanya. Satu kalimat yang mungkin bisa diingat Bapak Ibu, bimbingan Allah SWT. Kalau yang nggak sempat nyatat silakan direkam. Kalau yang nggak sempat direkam silakan diingat-ingat. Kalimatnya, ketika seseorang sedang memperbaiki waktu sholat, sesungguhnya Allah sedang memperbaiki kehidupannya. Ketika seseorang sedang memperbaiki gerakan sholatnya, sesungguhnya Allah sedang memperbaiki fisiknya. Ketika seseorang sedang merindui dan mencintai sholatnya, sesungguhnya Allah sedang menambahkan iman dan takwa dalam dadanya. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, diingat baik-baik. Ketika seseorang sedang memperbaiki waktu sholatnya, sesungguhnya Allah sedang memperbaiki kehidupannya. Ketika seseorang sedang memperbaiki gerakan sholatnya, sesungguhnya Allah sedang memperbaiki dan menyehatkan fisiknya. Ketika seseorang sedang memperbaiki rasa dan mencintai sholatnya, Allah akan menambahkan iman dan takwa dalam dadanya. Tapi itu gak bisa berurut. Gak bisa waktu dulu diperbaiki, gak bisa rasa dulu diperbaiki. Yang harus diperbaiki adalah gerakannya. Bacaannya kapan Ustaz? Bacaannya yang keempat, bacaannya terakhir. Timbulkan dulu rasa sayang kita dengan gerakan, karena bukti cinta kita itu harus dilakukan. Perbuatan. Ibu-ibu yang di belakang dulu ketika dilamar, ketika dikatain cinta, kalau cuma ngomong aja percaya nggak? Enggak. Tapi kalau pas sudah dilamar, oh iya Pak. Oh iya. Baru percaya. Ketika disentuh baru namanya percaya. Sholat tak akan pernah menimbulkan yang namanya rasa sayang ke sholat, rasa rindu ketika gerakannya masih asal-asalan. Sholat tak akan pernah bisa menghantarkan kita, menyembuhkan fisik apalagi dalam dada. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tak akan pernah terjadi selama gerakannya masih asal-asalan. Gerakan sholat menceritakan siapa kita. Mau melihat panitia surga kan? Mau melihat panitia surga? Lihat ketika sholat. Mau lihat orang yang mau masuk surga sendirian, gak mau jadi yang lain, lihat ketika sholat. Mau lihat orang kalau ngomong di depan iya tapi belakangnya enggak, lihat ketika sholat. Sholat menceritakan siapa kita. Karena dalam hadis jelas mengatakan orang munafik tidak akan berdiri sholat kecuali berdiri dalam keadaan malas. Itu Al-Quran yang mengatakan. Artinya orang malas itu gerakannya asal-asalan. Contoh, Mas Anan bisa dibantu? Bapak Ibu, ini udah mau ikut Mas? Oh lanjut. Belum. Sudah sini. Jawab ini aja. Enggak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berdiri sholat, ini saya singkat aja karena waktunya mepet, saya singkat aja. Yang penting Bapak Ibu dapat manfaatnya dari gerakan sholat. Gimana sholat itu bisa menyembuhkan sakit jantung, bagaimana sholat itu bisa menyembuhkan anxiety, yang katanya orang bipolar lah, yang katanya baby blues lah, yang katanya apa lagi? Galau lah, lagi patah hati lah. Perbaiki sholatnya. Berdiri ketika kakinya lebih kecil daripada bahu.
kemudian serampangan itu dirinya nggak lurus, ini biasanya orang ini mau masuk surga sendiri, tidak mau aja. Maksudnya dia yang penting ibadah, nggak diganggu ibadahnya. Orang mau maksiat lah. Rasa kepeduliannya tuh rendah. Panitia surga lebih besar daripada badan, daripada bahu. Ini semua diurusi dan disalahin, seolah-olah dia yang paling benar. Banyak kan jumpa ini Bapak Ibu? Dan itu memang karakter yang terbangun oleh sholat, dan tidak akan hilang sampai dia perbaiki sholat kita. Kalau orang yang ngomong iya di depan tapi enggak di belakang, atau enggak di depan tapi iya di belakang, A di depan, Z di belakang, bukan dia lagi, tapi Z di belakang. Ketika posisi sholat sudah takbir, tangannya tak menghadap kiblat, matanya melayang ke langit. Banyak kan? Itu kenapa kita gak bisa istiqomah dalam kebaikan. Itu kenapa kita sering putur, malas, kadang semangat, kadang enggak. Sholatnya melayang kemana-mana. Apa rasa Bapak Ibu kalau diajak ngomong, tapi diajak ngomong itu sibuk main HP? Jengkel nggak? Jengkel banget. Marah lah. Atau ketika diajak ngomong, Bapak ngajak ngomong saya, Bapak ngelatih saya, tapi saya lihat ini ke yang lain-lain itu. Apa perasaannya? Bikin tak tunjuk. Jangan kawan, sudah bahaya ini ya. Cocok berarti. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sholat itu menggambarkan siapa kita. Kalau mau mudah diperbaiki sama Allah, mudah diingatkan sama Allah, jangan nunggu sadar setelah ditampar, tapi cukup sadar ketika dapat kabar. Apa Bapak Ibu? Jangan nunggu sadar ketika sudah ditampar, tapi cukup sadar ketika dikasih kabar. Ditampar itu dikasih sakit parah dulu baru sadar, dikasih ujian yang berat baru sadar. Cukup dikasih kabar, orang lain yang merasakan, kitanya ikut sadar. Orang lain yang mati, kitanya ikut taubat. Itu dikasih kabar. Paham disini Bapak Ibu? Ini tak akan bisa dilakukan kalau sholatnya masih sembarangan. Berdiri sama dengan bahu. Kalau gemuk ya dilebarkan dikit, jangan kecil. Kawannya dikit-dikitan nanti sama lebarnya. Karena ketika berdiri yang presisi, Allah memperbaiki yang di kakinya O atau kakinya X, atau dia punya pengambulan, atau dia punya tak salah kejepit. Allah perbaiki ketika mulai berdiri. Kalau Bapak Ibu melihat orang miskin, pernah lihat orang miskin, tahu ya? Itu boleh tidak angkat bebannya sembarangan? Gak bisa. Kalau sembarangan apa? Cedera tulang, cedera sendi, cedera otot. Betul? Sholat sembarang gerakannya, yang cedera bukan fisik aja, jiwanya ikut cedera. Itu kenapa Bapak Ibu lihat makin rajin ke masjid, mulutnya makin jahat. Makin rajin baca Quran, pikirannya makin liar. Makin rajin itikaf di masjid, makin tinggi hatinya dan merasa paling suci. Yang salah di mana? Karena kita sholat tak sesuai dengan apa yang kata Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kan sebagaimana kalian yang sholat. Di dalam mazhab Syafi'i, sholat gerakannya gak boleh sembarangan. Yang pertama berdirinya lebar sama dengan bahu. Yang kedua, setelah sama lebar dengan bahu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, ini kan ada perut ibunya, perut kakinya, semua ada gak? Kakinya rata semua atau ada perutnya? Ada yang rata semua? Rata gitu semua? Nah, bagian yang gak rata ini, yang cekung itu ditempelkan ke atas karpet atau sama saya. Jadi posisinya bukan merek ini tapi ke dalam. Bebannya itu dipindahkan ke dalam. Kenapa harus itu? Bapak Ibu melihat gak orang sedul? Pernah melihat orang sedul? Kakinya bengkoknya ke dalam atau keluar? Keluar atau ke dalam?
Tadi belakangnya ada melihat orang satu bengkoknya keluar ada? Gak ada. Bengkoknya ke dalam. Karena otot bagian dalam ini jarang digunakan. Rahasia pemberontakan, semakin lama berdirinya betul, maka akan semakin perkasa. Jadi perlu obat-obatan kan? Perlunya sholat lama-lama kan? Di mana terapi yang bisa dilakukan sehari 5 kali sebanyak 17 rangkaian? Sholat, Pak. Ada nggak selain sholat? Nggak ada. Itu baru yang wajib, belum yang sunnah. Nggak ada orang yang terapi itu 17 kali sehari, itu nggak ada. Wani biro 17 kali sehari itu dimudahkan itu, Pak. Cuman sholat. Sudah Mas, berdiri sudah seperti ini. Berdirinya, kaki bagian dalam itu ditempelkan ke lantai. Saya dapat ilmu ini ketika saya belajar patah tulang. Saya berdua dikirim, anaknya Buya Zulkifli Muhammad Ali dengan saya. Anaknya Buya Zulkifli Muhammad Ali itu diajarkan patah tulang 1 bulan full, awal Ramadan sampai akhir. Saya gak boleh. Saya cuma diajarnya 1 minggu. Setelah itu saya diajak memperbaiki sholat. Saya nggak tahu kenapa Allah berikan itu, ternyata ya Allah banyak membantu saya sendiri. Untuk para jamaah, sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang takbir Allah Akbar. Takbir bukanlah rangkaian aktivitas mengangkat lengan, tetapi takbir adalah gerakan membuka rongga dada dengan menarik bahu ke belakang. Allah Akbar. Bahunya boleh, tangannya di sini, di telinga. Kalau sendirian, kalau jamaah boleh di sini. Yang nggak boleh, ada nggak itu? Ada. Gimana? Yoga. Senam? Yoga. Nah, kalau berjamaah itu kita bisa kayak gini, nggak akan ganggu. Tapi kebayang nggak kalau sama-sama egois di telinga? Sini ikut, sini balik ikut. Jadi sholat atau jadi berantem? Berantem. Itu satu. Yang diangkat adalah dibuka, bukan diangkat gini. Ya, tapi dibuka. Belikat bertaut di bagian belakang itu, bertaut, nempel. Kata Imam Ibnu Haitham dalam kitabnya, takbirnya seorang muslim itu seperti menarik anak panah. Belakang ini menyatu, dibuka. Allahu Akbar. Dan bagi sana, posisi telapak tangan menghadap ke kiblat, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, sedang. Posisi semua tegak, tidak ada kayak gini, tapi gini, lurus semua. Tanggeli, Allah Akbar. Tidak rapat dan tidak renggang banget, tapi sedang. Sudah, baru letak tangannya. Boleh di atas dada, boleh di atas perut, boleh di sini. Yang tak boleh berkaca tiga, atau di belakang. Itu nggak ada. Yang ada di sini atau di sini atau di sini. Nggak perlu saling menyalahkan. Apapun boleh. Kalau yang disalahkan ketika udah takbir tapi kayak gini, nah itu baru disalahkan. Sudah takbir Bapak Ibu, sampai di takbir baru rukuk. Rukuknya di sana. Rukuknya akan salah ketika berdirinya salah. Rukuknya tidak akan benar ketika cara berdirinya sudah salah. Intinya harus benar berdirinya, baru benar rukuknya. Sekarang rukuk. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini. Lurusnya nggak cuma di sini, tapi di kepala juga Mas lurus. Jadi lurusnya dari sini sampai ke depan. Semuanya lurus dan rata di sini. Condongnya bukan ke belakang, tapi condongnya ke depan. Ini harus lurus kakinya. Telapak tangan
itu di lutut. Telapak tangan di lutut, bukan di betis yang di bawah sini. Nah, itu juga nggak boleh, karena dia akan merusak struktur rongga dada, merusak pinggang. Karena fungsinya kaki sebagai pasang, tangan ini sebagai pendorong. Yang ditarik adalah tulang tangannya, direnggangkan. Di sini letak salah satu rahasia kenapa salah penyebut bisa disembuhkan dengan sholat. Pinggang terkilir bisa disembuhkan dengan sholat. Yang masalah ginjal bisa disembuhkan dengan sholat, selama sholatnya benar. Masalahnya sholat kita masih asalan. Kita hanya pura-pura tahu, belum tentu sempurnanya tahu. Ketika dikasih tahu pura-pura nggak tahu lagi dan nggak mau tahu. Ini yang repot. Sudah, Bapak Ibu? Apakah tangannya itu menekan lutut atau Enggak. Tangannya nggak menekan lutut. Ruku yang benar tangannya nggak menekan lutut. Ketika menekan lutut maka akan cedera lututnya. Lama sholat itu duduk. Itu. Jadi dalam ruku itu bukan ditekan gini, dia sakit, sendi yang rusak. Tapi yang ditekan dia hanya pegang aja. kakinya lurus, Pak? Kakinya lurus sama seperti ketika berdiri tadi. Bapak Ibu, ketika kita biasanya sembarangan berdiri, kembali kita berdiri dengan benar, takbir, ruku dengan benar, kita akan merasa pengen lama-lama dalam sholat. Tapi kalau kita biasa-biasa aja dengan sholat, gimana sholat kita selama ini? Gitu. Karena dalam kubur yang pernah ditanya apa? Kalau baik sholatnya, Ya sholat. kalau rusak sholatnya, nabi nasal sampai akhir. Sudah? Sekarang dulu coba. Coba lagi. Allahu Akbar. Lurus. Kepalanya juga ikut lurus. Nengoknya bukan tempat sujud. Ketika kita berdiri, iya, nengoknya tempat sujud karena kepalanya lurus. Tapi begitu kita ruku, itu bukan dana ini, tapi lurus. Lihatnya ke bawah. Yang akan tegang itu bagian belakang nih, betis, paha bagian belakang. Itu yang akan tegang tertarik. Itu kenapa kita gak akan angkat lutut sama sekali. Sudah sampai di sini. I'tidal sami Allah liman hamidah. Siapa bapak ibu di sini yang punya kebiasaan ketika mau turun sujud kakinya dikecilkan atau digerakkan? Dari berdiri semua berdiri segini. Begitu mau sujud dikecilkan. Banyak di sini. Ini kesalahan fatal yang membuat kaki kita rusak dan cedera. Karena posisi berat badan kita sudah seimbang dan stabil di posisi simetrisnya. Itu ketika kita turun tidak ada beban. Begitu kita geser, bebannya akan seimbang. Dan itu yang merusak kerangka tubuh. Turun, Mas, coba perhatikan. Boleh lutut duluan. Lutut duluan, Mas. Lutut duluan atau tangan duluan. Yang jelas gak ada yang ketiga, kepala duluan. Itu gak ada ya. Kecuali ngantuk bablas. Boleh lutut duluan, boleh tangan duluan. Yang gak boleh kepala duluan. Nanti kalau lagi pusing, lagi stres, sholatnya baik-baik, yang kepala duluan mengucap. Bisa berdiri lagi. Ngadepnya ke sana. Posisi turun sujud. Sujud. Allahu Akbar. Letak tangan sama dengan takbir. Letak tangan sama dengan. Kalau sholat sendirian di sini berarti nanti sujudnya dekat sini. Kalau sholat berjamaah di sini ngambilnya berarti ketika sujud di sini juga. Yang perempuan sama enggak? Sama enggak? Sama. Kakinya masih dua, tangannya masih dua, kepalanya masih satu. Nah berarti sama. Terus ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika sujud itu tidak boleh gebuk.
dia akan begini. Gak boleh gembung gini, terangkat bahunya. Gak boleh terlalu ke dalam. Apa? Gegeng katanya. Tapi dia lurus 45 derajat lurus. Ini belikat. Belikat itu tahan kayak belikat takbir bertaut. Yang ditahan adalah aliran darah yang menuju ke kepala, ke batang otak supaya nggak terlalu deras. Jadi fokusnya itu oksigen murni yang masuk ke dalam otak. Itu kenapa kalau orang lama sujud hilang pikusnya, hilang tingganya, hilang vertigonya, karena posisinya yang masuk oksigen murni darahnya ditahan sedikit. Sudah bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Duduknya boleh tawarruk, iftirash boleh. Yang nggak boleh cuma satu, duduknya freestyle. Itu nggak boleh. Duduk mau gimana boleh, atau duduk tak terakhir. Duduk tak terakhir. Nah itu nggak boleh mereng. Versi mereng itu. Nah versi mereng ini nggak boleh. Ini ngerusak tulang belakang. Satu, ngerusak posisi tulang pinggul. Karena dia tinggi sebelah tulang pinggul itu nggak boleh dimerengkan. Harusnya diluruskan. Sudah sampai di Bapak Ibu? Sebagai penutupnya, kita berdiri berapa derajat? 180. Ketika rukuk, 90. ketika sujud, 45. dalam satu rakaat berapa, dalam dua rakaat berapa kali sujud? Satu rakaat berapa kali sujud? 2. 45 tambah 45? 90. 90 kali 90? 180. 120 kali 180? 360. Berapa jumlah sendi manusia? 360. Karena setiap sendi itu punya hak sedekahnya. Dan sedekahnya itu bisa diwakilkan atau dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat ini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dengan sholat ini? Ya, silakan. Kalau posisi sudah sakit dan terapi selain sholat, sakitnya gimana? saya nggak bisa Hanya di tempat tidur? Nggak bisa gerak apa-apa? Gerak pun nggak bisa, dia apa-apain nggak bisa, makan nggak bisa. Bisa sendiri. Bisa sendiri. Dia ngomong masih bisa? Ngomong masih bisa? Masih bisa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutin herbalnya pasti mahal. Kalau disebutin terapinya pasti mahal. Kalau mau percaya tanya apa? Pasti mahal. Tapi saya mau kasih satu ijazah. Ijazah ini saya dapatkan dari guru-guru saya, mau yang di Malaysia, mau yang ketika di Mesir, ataupun yang di Madinah. Ijazahnya sama, ataupun di Indonesia. Satu ijazah yang bisa digunakan oleh semua sakit. Semua sakit. Karena ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apabila kalian sakit, letakkan tangannya kemudian bacakan Al-Fatihah. Berapa kali? Kalau dalam hadis berapa kali? 7 kali. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setiap kita beda berat badannya, beda tingginya, beda kulitnya, betul? Beda namanya, beda wajahnya. Begitu juga dengan dosis kita masing-masing beda. Ada orang ini sedekah cukup dengan uang 2.000 langsung Allah sembuhkan. Tapi ada orang yang sedekahnya sudah 1 miliar belum Allah sembuhkan karena sakitnya 2 miliar. Biasanya orang kaya. Ada orang yang cukup baca tahun langsung Allah sembuhkan. Ada orang itu baca Al-Fatihah 1000 kali belum Allah sembuhkan. Karena dia harus 1001 kali baca. Masing-masing kita beda dosisnya. Baca Al-Fatihah, tiupkan ke tangan 3 kali, atau ke air minum, usapkan ke bagian badan mana, seluruh badan. Kisah nyatanya dialami oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, karena beliau adalah guru dari guru ruqyah saya.
Nenek ini meninggal ketika usia 109 tahun. Beliau jatuh di kamar mandi usia 92 tahun. Sudah tua atau masih muda jatuhnya? Masih muda kan? Keinginannya dia jatuh, patah pinggangnya. Setelah patah dibawa ke rumah sakit, pilihannya cuma dua, operasi. Dari operasi itu atau minum obat selamanya, operasi atau minum obat selamanya. Kalau dioperasi, kalau berhasil ya lumpuh, kalau gagal mati. Pilih mana? Karena udah tua nggak mau ambil resiko. Dokter pun menyarankan tidak usah karena sudah tua 92 tahun. Alhasil telepon Ustaz Zul. Setelah ditelepon datang dilihat kondisinya, kemudian diamalkan, dikasih amal Al-Fatihah. Karena udah terbaring aja nggak bisa ngapa-ngapain. Hari-hari cuma dihabiskan untuk baca Al-Fatihah ditiupkan, baca Al-Fatihah ditiupkan, baca Al-Fatihah ditiupkan. Karena dokter dia bisa duduk 6 bulan. Itu setelah dioperasi bisa duduk 6 bulan. Tapi apa kata Allah? Sakitmu cukup 1 bulan. 1 minggu pertama nelpon dia udah bisa merambat, jalannya merambat. Berapa? 1 minggu. Setelah 1 bulan nelpon lagi, dia lagi di pasar bawa motor. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Berarti diabetes dia sembuh tak Bapak Ibu? Autoimun bisa sembuh? Bisa. Itu Bapak. Ya. Vertigo puasa dengan sholat tadi. Kalau masih pusing juga, coba posisikan sujud nyetir lama. Kalau masih gak sanggup juga, makan garam. Wah, ini ilmu sesat ini. Bus. Udah nggak usah bus. Dikit aja, sudah. Nah, dikit aja. Makan apa Bu? Garamnya yang nggak ada namanya. Iya. Sudah tahu ilmunya? Yang nggak ada tulisan yodium. Iya, garam rosok kadang masih ada tulisan yodiumnya. Apa alasannya? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, laut itu yang di dalamnya halal, bangkainya halal. Saking halalnya Bapak Ibu, kapal selam di Palembang itu dimakan. Betul nggak? Karena pempek ya. Iya. Bangkainya itu halal. Kenapa bangkainya halal? Karena Allah turunkan 99 mineral di atas lautan. 99 berarti termasuk yodium sudah ada di dalam garam. Orang tua kita dulu itu makan garam berasa itu aman gak? Giginya awet gak? Rambutnya awet gak? Sekarang kukunya juga bagus. Sekarang ini siapa yang sudah ompong? Atau rambutnya sudah mulai banyak rontok? Darah tinggi gak sudah? Makan gak? Vertigo, darah tinggi, makan gak? Garamnya gak ada yodiumnya. Yodium buatan ketika dia dimasukkan ke garam itu menjadi rusak. 87 mineralnya itu hilang, sisanya 4. Maka tulisnya garam beryodium. Yodium gak salah, yodium sudah ada. Begitu ditambahkan rusak semuanya. Betul Bapak Ibu? Betul. Kita mesti pilih cara makannya gimana? Setiap bangun tidur makan 1 atau 2 butir. Setelahnya minum mulai rasa boleh, air biasa boleh. Setiap bangun tidur. Sering-sering diminum, dimakan boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan garam itu nggak ada tulisan yodium. Garam gosok.
Di sini ngambilnya di mana? Di sini dekat. Kami orang Sumatera itu ngambil dari Madura. Dari Madura kami beli. Kasar ada tuh. Hah? Kasar. Karena garam Madura itu bening-bening, putih-putih. Garam kami itu butek-butek. Laukku tak asin, garamku tak asin lagi. Apa? Garamku tak asin lagi. Garam tak asin lagi. Kok gak asin lagi? Banyak asin itu. Oh, jadi Bapak Ibu yang mereka tahu sementara garamnya diganti garam yang gak ada tulisan yodium. Mau dia vertigo, mau dia tinggi, makan itu. Garam apa? Himalaya. Nah, ini menarik nih. Saya dapatkan data ini dari guru-guru saya yang ahli biokimia, kemudian beberapa guru saya di Singapura dan di Thailand. Garam Himalaya di beberapa studi kasus itu tidak disarankan dikonsumsi dalam jangka panjang. Oh, Iya tuh. iya. Baik. Karena di beberapa lab yang di Singapura, lab yang di Malaysia menunjukkan di dalam garam Himalaya ada namanya merkuri. Ada apa? Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau dikonsumsi jangka panjang, Iya, menyebabkan cacat. loh Ustaz bukannya baik. Oke, kalau yang baik, kenapa Allah ciptakan lautan lebih besar daripada gunung Himalaya? Ya kan? Orang tua kita dulu itu makannya garam Himalaya atau garam laut biasa? Garam biasa. Garam biasa. Kenapa kita harus makan garam? Keringat Bapak apa rasanya? Air mata Bapak apa rasanya? Masih. Upil apa rasanya? Berarti pernah ngerasain ya? Asin. Kita tuh makhluk asin. Kita membutuhkan sesuatu yang asin. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, kalau bisa pertanyaan terakhir atau sudah? Kan tadi. Mungkin dari ibu Satu saja. Satu Ya. saja. Tadi Ustaz, waktu masih menyebutkan karbo tadi gantinya karbo apa Ustaz? Gantinya karbo apa? Iya. Ganti karbo selama puasa gak ada karbo apapun yang dimasukkan di dalam tubuh. Mau dia jagung, mau dia ubi-ubian, gak ada karbo yang dimasukkan sedikit pun ketika dia puasa. Piring Nabi, makan Nabi itu lebih banyak apanya coba? Buah. Protein. Lebih banyak dagingnya. Kalau kita punya cinta harus berurutan. Kalau kita punya cinta harus berurutan. Contoh, satu tidak akan pernah di atas dua, dua tidak akan pernah di atas tiga, dan begitu seterusnya. Cinta kita lebih dulu ke Allah, ke Rasulullah, atau ke suami? Ke Allah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, sama tubuh sendiri, sama tubuh sendiri nomor satu katanya. Dibalik langsung. Kalau memang cinta kita karena Rasulullah, kenapa kita mendepankan yang kita inginkan bukan yang Rasulullah contohkan? Rasulullah itu lebih banyak makan proteinnya, seratnya. Di dalam beberapa hadis sebutkan kalau Rasulullah makan daging dibandingkan kalau gak lemon semangka, kalau nggak dikasih beberapa apa adas. Ada situ. Adas itu apa? Ada. Piring kita, piring Indonesia, mana lebih banyak isinya? Nasi. Karbonya atau proteinnya? Nasi. Udah kasih nasi, kasih Lauk. mie. Udah kasih mie pakai kerupuk. Telurnya satu. Lauk. Tambah UTT tadi yang UTT. Itu kira-kira mana lebih banyak protein atau karbo? Lauk. Kita nggak lemas Pak Ustaz kalau puasa tanpa karbo. Enggak.
Karena lapar itu bukan di sini, lapar itu ada di sini. Sebanyak apapun sahur jam 10, jam 11 lapar enggak? Lapar. Setelah zuhur yang lapar atau hausnya terasa? Haus. Karena yang kita butuhkan bukan karbo, tapi protein. Gitu. Perut adalah otak kedua manusia. Kalau kita stres, asam lambung naik kan? Naik, iya. Maka solusinya, ketika seseorang itu sedang lapar, mau mengendalikan emosi, yang suka marah-marah, ketika lapar tahan, tenang. Ketika tenang dalam keadaan lapar, dia akan mudah mengendalikan amarahnya. Tapi ketika dia lapar, mudah senggol bacok, itu udah. Kalau dia lapar, emosinya kendali, temperamental orang. Kadang kita bingung, kenapa Pak aku jadi pemarah? Karena ketika kita lapar, kita udah sumbu pendek. Jadi lapar, buat tenang, setenang mungkin. Mereka tuh banyak kok di luar sana nggak makan tapi nggak berisik. Kita baru telat beberapa jam udah berisik. Jadi karbo nggak diperlukan sama tubuh, nggak perlu diganti dengan apa? Gantinya dengan protein sama serat. Kalau gitu tumbuh-tumbuhan yang berasal yang apa itu reproduksi dari fotosintesis nggak boleh ya? Tumbuh-tumbuhan yang berasal dari fotosintesis. Yang dari fotosintesis itu kan juga mengandung karbon. hijau-hijau. Ya hijauan. Saya hijauan itu juga mengandung karbon. Mengandung karbo. Ya. Oh, yang dimaksud itu yang bukan yang sayur. Yang sayuran itu lebih banyak seratnya. Lebih banyak seratnya. Yang membuat kita lebih berat itu adalah karbonya, bukan seratnya. Kalau hijau-hijau itu hasil fotosintesis itu lebih banyak seratnya. Kenapa orang-orang ahli gizi itu kalau nasi itu daging dikasih lalapan supaya dalam perut itu mudah dicerna oleh serat itu. Jadi serat itu membantu kita untuk mencerna dalam perut. Tapi kalau karbo yang mutlak itu yang memberatkan kita. Sampai di sini bisa? Ustaz, Sudah selesai? tadi Ustaz bilang waktu diabetes itu katanya hasil peternakan nggak boleh. Telur masa nggak boleh dimakan? Telur ayam kampung yang nggak pakai bor, makanannya nggak pakai bor, boleh dimakan ibu. Ayam bertelur. Ya ayam bertelur pakai bor atau enggak? Berarti boleh dimakan atau enggak? Ternak sendiri. Sampai kapan? Sampai sembuh. Selesai sembuh, gaspol, teknol, gak apa-apa. Kalau sakit berobat lagi. Sudah jelas ibu? Sudah jelas? Jadi gak bolehnya selama di luar puasa. Allah Akbar. Wah. Buat ibu-ibu, bapak-bapak semua, sebelum saya tutup, bagi kita yang punya sakit, yang punya kesulitan yang hari ini sampai sekarang belum sembuh, yang merasa lelah, yang merasa resah, merasa tergoda, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, mereka yang membawa kesedihan, mereka yang membawa luka masalah belum sembuh, mereka yang hadir di sini sedang berjauh dengan istrinya, rumah tangganya tak ada lagi, mereka yang hadir di sini, ya Allah, gantilah hati mereka dengan hati yang lebih lembut, gantilah hati mereka dengan hati yang lebih hidup, gantilah mereka hati mereka dengan hati yang lebih sehat, gantilah fisik mereka dengan fisik yang lebih kuat dan sehat, berikanlah mereka husnul khatimah sehat. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya Allah, untuk mereka yang hari ini sedang berjuang untuk menafkahi keluarganya, untuk mereka yang sedang berintis usaha, untuk mereka yang sedang bertani, sukseskan pertaniannya ya Allah, untuk mereka yang sedang berdagang, sukseskan perdagangannya ya Allah, untuk mereka yang sedang berbisnis, jaga bisnis mereka dari segala mara bahaya fitnahnya ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi kami, bagi kita semua yang ada di sini ya Allah, apabila mereka ada menginginkan cucu yang baik, cucu yang soleh dan soleha, menginginkan rumah yang sakinah mawaddah warahmah, yang bagi mereka yang di sini menginginkan semua kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk kami semua yang di sini ya Allah, sembuhkanlah luka hati kami ya Allah. Kami yang merasa sendirian, kami merasa lelah ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah, kokohkanlah kami ya Allah. Ya Allah, kami yang sedang lelah, berikanlah kami husnul khatimah, berikanlah kami ketenangan akhir hayat yang indah ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami semua para penghuni syurga ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah yang hadir pada malam hari ini semuanya semoga Allah berikan sehat. Amin. Apa yang kita dapat malam hari ini, sholat kita, cara makan kita, cara puasa kita, semoga kita mampu mengamalkan dari ilmu yang kita dapat. Amin. Kurang lebihnya kami selaku pengurus masjid dan sekaligus secara pribadi pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.